Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Ada seorang perempuan bernama Zahra, yang tumbuh di pinggiran kota yang penuh dengan kemiskinan. Zahra adalah perempuan yang tidak pernah dianggap baik oleh masyarakat. Sejak kecil, kehidupannya penuh dengan kehinaan. Zahra lahir dari keluarga yang miskin dan tidak memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sering mencemooh Zahra, karena keluarganya yang penuh dengan masalah dan kemiskinan yang berkepanjangan. Saat remaja, Zahra semakin terjerumus dalam kehidupan yang sulit. Dia tumbuh menjadi sosok yang diabaikan oleh lingkungan, dan hidup dalam kegelapan. Keterbatasan ekonomi membuatnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan tidak terhormat. Zahra harus mencari nafkah untuk keluarganya yang semakin terpuruk, dan dia terpaksa bekerja di tempat-tempat yang dipandang rendah oleh masyarakat. Orang-orang di sekitarnya sering menyebut Zahra sebagai perempuan hina, karena dia harus bekerja sebagai pelayan di rumah-rumah orang kaya yang tak segan-segan menghina dan merendahkannya. Selain itu, Zahra sering terlihat di tempat-tempat yang dianggap tidak layak, seperti pasar malam yang ramai dengan pergaulan bebas. Di sana, Zahra bertemu dengan orang-orang yang hanya memperburuk citranya di mata masyarakat. Namun, di balik semua penghinaan itu, Zahra memiliki hati yang lembut. Meskipun dia hidup dalam kegelapan, dia selalu berusaha membantu orang lain. Zahra sering memberikan sebagian kecil dari penghasilannya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Namun, perbuatannya selalu terabaikan, karena orang-orang lebih memilih untuk melihat apa yang tampak di luar saja, bukan apa yang ada di dalam hati Zahra. Suatu hari, Zahra mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Saat sedang bekerja di pasar malam, dia melihat seorang anak kecil yang hampir tertabrak kereta kuda. Tanpa berpikir panjang, Zahra melompat dan menyelamatkan anak tersebut. Namun, dia sendiri terluka parah akibat tindakan heroiknya. Keluarga anak tersebut sangat berterima kasih kepada Zahra, tetapi tetap saja, masyarakat seolah tidak melihat apa yang telah Zahra lakukan. Setelah peristiwa itu, Zahra merasa semakin tersisih. Dia mulai merasa bahwa kehidupannya tidak ada artinya. Meskipun dia telah berusaha berbuat baik, dunia seolah tidak memberikan tempat baginya. Rasa putus asa semakin menghantui Zahra, hingga pada suatu malam, dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah. Dalam doanya, Zahra menangis terseduh-seduh. Dia memohon ampun atas segala dosa yang pernah dia lakukan, dan meminta petunjuk dari Allah. Zahra tidak meminta kekayaan atau pengakuan dari orang lain, dia hanya ingin menemukan kedamaian di dalam hatinya. Meskipun masyarakat menghina dan merendahkannya, Zahra tetap percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Malam itu, Zahra merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun kehidupan di sekitarnya masih keras dan penuh dengan penghinaan, Zahra merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia mulai memperbanyak ibadah, berusaha lebih dekat dengan Allah, dan meninggalkan tempat-tempat yang selama ini membuatnya terjerumus dalam kehidupan yang gelap. Perlahan-lahan, Zahra mulai memperbaiki hidupnya. Meskipun dia masih miskin dan dihina, Zahra tidak lagi membiarkan pendapat orang lain menguasai hidupnya. Dia lebih fokus pada hubungannya dengan Allah, dan mulai membantu orang-orang dengan cara yang lebih tulus. Zahra juga mulai berpuasa dan sholat dengan tekun, berharap Allah akan menerima segala tobat dan amal baiknya. Suatu hari, ketika Zahra sedang berjalan di jalan yang sepi, dia bertemu dengan seorang perempuan tua yang tampak kelelahan. Perempuan tua itu meminta bantuan kepada Zahra, karena dia tidak punya tempat tinggal. Tanpa berpikir panjang, Zahra mengajak perempuan tua tersebut ke rumahnya yang sederhana dan memberikan tempat untuk beristirahat. Zahra juga membagi makanan seadanya, meskipun dia sendiri sering kelaparan. Perempuan tua itu ternyata adalah sosok yang sangat bijak. Dia mendengar cerita hidup Zahra, dan sangat tersentuh dengan kebaikan hatinya. Perempuan tua tersebut mengajarkan Zahra banyak hal tentang kehidupan, tentang pentingnya bersabar, dan tentang keikhlasan. Zahra mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari pengakuan manusia, melainkan dari hubungan yang tulus dengan Allah. Beberapa tahun berlalu, Zahra semakin dikenal sebagai perempuan yang murah hati di kalangan orang-orang miskin.
Meskipun dia tetap hidup dalam kesederhanaan, Zahra tidak pernah berhenti membantu mereka yang membutuhkan. Dia menjadi teladan bagi banyak orang yang selama ini juga diabaikan oleh masyarakat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, Zahra jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Zahra tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dalam saat-saat terakhir hidupnya, Zahra berdoa dengan khusyuk, meminta Allah untuk menerima dirinya dengan segala kekurangan dan dosanya. Ketika Zahra menghembuskan napas terakhir, langit tampak cerah, seolah-olah menyambut kepergiannya. Namun, bagi masyarakat, kematiannya hanyalah kematian seorang perempuan hina yang tidak pernah memiliki tempat di hati mereka. Mereka menguburkannya tanpa upacara besar, dan hanya sedikit orang yang datang untuk mendoakan Zahra. Tetapi, yang tidak diketahui oleh masyarakat adalah bahwa setelah kematiannya, Zahra justru mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Malaikat datang menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kebaikan hati dan tobat Zahra diterima, dan dia dijanjikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di alam barzah, Zahra merasakan kedamaian yang tiada tara. Dia tidak lagi merasa hina, karena dia tahu bahwa Allah melihat kebaikan yang selama ini tersembunyi di balik semua penghinaan yang dia terima di dunia. Zahra merasa bahagia, karena dia telah menemukan apa yang selama ini dia cari, kedamaian dan penerimaan dari Allah. Masyarakat yang dulu menghina Zahra perlahan-lahan mulai menyadari kesalahannya. Mereka mulai mendengar cerita tentang kebaikan Zahra yang selama ini tersembunyi. Orang-orang mulai berbicara tentang amal-amal baik Zahra, dan bagaimana dia tetap bersabar di tengah segala cobaan hidupnya. Nama Zahra yang dulu hina kini mulai dikenang sebagai perempuan yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Di akhirat, Zahra diterima di surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Di sana, Zahra tidak lagi merasa hina atau diabaikan. Dia hidup dalam kemuliaan, dikelilingi oleh cahaya yang tak terlukiskan. Zahra tersenyum bahagia, karena dia tahu bahwa meskipun dunia tidak pernah menghargainya, Allah selalu melihat kebaikan di dalam hatinya. Zahra kini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa diabaikan dan dihina oleh dunia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar hina di mata Allah, selama mereka berusaha untuk menjadi lebih baik dan mencari kedamaian dalam hati. Zahra adalah bukti bahwa bahkan perempuan yang dianggap hina oleh manusia bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan demikianlah, perempuan yang dulu dianggap hina oleh dunia, sekarang hidup bahagia di surga.